Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Daljab Kemenak tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Parjo, guru mata pelajaran fikih di MTS Asamani. Saya adalah peserta PPG Fikih Batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan NIM 25411408044. Pada hari ini tanggal 8 Oktober tahun 2025 saya akan melaksanakan uji kinerja di MTS Asamani kelas 9B dengan materi penyembelihan kurban. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat anak-anak? Sehat. Dengan sehat ini semoga Allah Ta'ala selalu memberi kesehatan kepada kita sehingga lancar dalam pembelajaran dan diberi kesehatan baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Untuk selanjutnya, sebelum pembelajaran ini kita mulai, terlebih dahulu untuk ketua kelasnya siapa nih? Bapak. Nah ya, jadi ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu semoga dalam pembelajaran ini nanti selalu diberi hidayah Allah Ta'ala dan diberi ilmu yang bermanfaat di kemudian nanti. Silakan. Berdoa mulai. Alhamdulillah, dengan berdoa tersebut semoga senantiasa Allah telah memberi kecerdasan kepada kita semua sehingga dalam menuntut ilmu nanti dalam pembelajaran ini menjadi mempunyai ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma. Anak-anak, sebelum materi kita mulai, terlebih dulu kami absen dulu ya. Aan Rahmawanta, Akila Husnul Khotimah, Alfiana Cahya Romadhoni, Anggreni Abel Syahbani, Danang Andika. Semuanya ada ya? Alhamdulillah.
Semoga semangat dalam menjalankan pembelajaran. Hari ini sebelum materi kita mulai yang materi baru ini, mungkin kalian semua masih ingat materi yang kita sampaikan kemarin? Alhamdulillah. Dalam materi kemarin sudah kita sampaikan dan kalian semua perlu pembelajaran dan dipelajari di rumah. Untuk itu kita lanjutkan dalam pembelajaran ini. Untuk itu ini akan kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu ketentuan tentang penyembelihan kurban. Jadi di sini tujuannya pembelajaran, yaitu setelah mengikuti proses ini nanti peserta didik diharapkan dapat satu, yaitu mendeskripsikan pengertian kurban dengan benar. Dua, yaitu menyebutkan dalil nakli. Apa dalil nakli itu? Dalil nakli adalah dalil yang diambil dari Al-Quran, yaitu perintah kurban dengan santun. Nomor tiga adalah mengidentifikasi ketentuan hewan kurban dengan benar. Nomor empat, yaitu menganalisis hikmah pelaksanaan kurban dengan benar. Nomor lima, menyajikan tata cara penyembelihan kurban dengan kurban ya dengan benar. Dan anak-anak, ini kita lihat gambar yang kita tayangkan ini dan perhatikan benar-benar supaya nanti kita anjurkan kita dapat memahami dan muncul suatu pertanyaan setelah kalian mengamati gambar ini. Kemudian kalian saksikan video yang akan saya putar ini. Setelah kita melihat gambar dan tayangan video, maka ini akan saya terangkan tentang materi tentang kurban ini. Ini adalah pengertian tentang kurban. Kurban berasal dari bahasa Arab. Qoroba yaqrobu kurban, yang berarti dekat. Dekat sini mengandung makna, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara istilah, kurban adalah mendekatkan diri dan menyukuri nikmat Allah dengan cara menyembelih hewan ternak yang memenuhi syarat dan dilakukan setelah hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik. Adapun hari Tasyrik yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Seterusnya, ini tentang hukum dan dalil. Ketika melaksanakan kurban, hukumnya adalah sunnah muakkad bagi sunat muslim
yang memiliki kemampuan dan mukhalaf. Mukhalaf itu apa? Mukhalaf artinya adalah sehat akalnya dan sudah dewasa. Perintah melaksanakan kurban ini didasarkan pada Al-Quran surat Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Itu sebagai ibadah. Dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor 3 adalah sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu ialah orang yang terputus dari nikmat Allah. Quran surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Selanjutnya, waktu dan penyembelihan. Ini waktu dan penyembelihan yang ditentukan. Waktu penyembelihan kurban adalah 4 hari. Ada berapa hari anak-anak? 4 hari. Ada 4 hari. Yaitu nomor 1 hari Idul Adha. Hari Idul Adha itu jatuh pada tanggal berapa? 10 Dzulhijjah. Yang nomor 2 adalah hari Tasyrik. Adapun hari Tasyrik itu ada 3 hari, yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Sekarang mungkin tadi yang sudah ditanyakan oleh anak-anak tentang apa saja, atau ada yang bertanya tentang bolehkah ayam untuk kurban. Ini hewan yang digunakan untuk kurban. Jadi 1 domba. Domba itu apa? Kambing. Nomor 2 domba itu pedus gibas. Pedus gibas seperti. Jadi kambing gibas. Kalau orang Jawa itu pedus gibas. Nomor 2 adalah kambing. Kambing itu nek wong Jawa pedus biasa, pedus kacang. Pedus kacang biasa ini. Nomor 3 adalah sapi. Nomor 4 adalah unta. Itu binatang-binatang seperti gambarnya seperti ini. Nah, unta itu seperti itu, lehernya panjang. Sapi seperti itu. Kalau pedus Jawa ini atau istilahnya ketawa, kambing ketawa. Dan domba itu pedus gibas, ini banyak, itu dunia banyak. Itu tentang. Sekarang hikmahnya kurban. 1, bisa mendidik jiwa ke arah takwa dan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Nomor 2 adalah mengikis sifat tamak. Tamak itu apa? Tamak itu bahasa Jawanya pamer. Pamer itu bulo. Bulo ya oh. Dan mewujudkan sifat murah hati, mau membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 3 adalah menjalin hubungan kasih sayang sesama muslim. Jadi ada menjalin rasa kasih sayang sesama muslim. Nomor 4 adalah membangun persahabatan dan wujud kesetiakawanan tentang sosial. Nomor 5 ikut meningkatkan gizi masyarakat. Setelah kita melihat gambar dan tayangan video tersebut, maka kalian semua tentu sudah memahami dan ada gagasan suatu pertanyaan. Untuk itu kami beri kesempatan 2 pertanyaan, 2 anak yang ingin bertanya.
Antara lain siapa yang mau bertanya? Ya, namanya siapa? Ali Mustaqim. Silakan. Apakah boleh berkorban menggunakan hewan ayam? Ya. Kalian semua ada pertanyaan dari teman ini. Apakah boleh korban menggunakan hewan ayam? Ya. Ini jawaban teman kamu. Tidak boleh. Karena yang diperbolehkan adalah kambing, sapi, dan unta. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, kami beri kesempatan untuk anak-anak yang ingin bertanya. Siapa? Ya, namanya siapa? Ya, silakan pertanyaan yang kedua. Ini pertanyaannya, apakah anak kecil boleh berkorban, Pak? Oh ya, silakan. Boleh Pak, karena ini dengan banyak. Oh, ini jawaban dari teman kamu, boleh karena ingin berbagi dengan temannya. Jadi ini cukup pertanyaan dua. Masih ada lagi. Oh ya, ini ada jawaban. Pertanyaannya tetap satu. Dari Mbak siapa nih? Mbak ini menjawab bahwa tidak boleh karena anak kecil belum balik. Mungkin ada lagi jawaban? Tidak? Ya, cukup. Ini sedikit hasil daripada menunjukkan gambar dan video tersebut sudah muncul dari beberapa tanggapan kalian, ada suatu pertanyaan dan ada suatu jawaban. Untuk menambah pengetahuan tentang kepedulian ini, kalian semua saya persilahkan untuk berdiskusi dengan teman. Gimana anak-anak, hasil kalian berdiskusi sudah selesai kan? Sekarang hasil kalian berdiskusi salah satu kelompok untuk menyampaikan dan presentasikan di depan. Salah satu antara kelompok kedua kelompok yaitu kelompok ini, silakan untuk menyampaikan presentasikan di depan. Lainnya ikut mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari diskusi kelompok 1. Tujuan adalah menyembelih hewan ternak yang memenuhi syarat hukum yang dilakukan pada tanggal 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Hukum dari kurban adalah sunnah muakkad sesuai dengan dalil dalam Quran surah Al-Kautsar ayat 1-3. Hikmah kurban: untuk bersyukur kepada Allah, 2 memiliki sifat tamak dan mewujudkan
atas semua yang disampaikan, dipresentasikan di depan. Alhamdulillah. Dan setelah kesemuanya tadi selesai, untuk itu saya beri tugas untuk mengerjakan lembar kerja ini pada kalian semua untuk dikerjakan, dan nanti setelah selesai ditumpuk dan dikumpulkan di depan. Anak-anak, sudah selesai? Setelah selesai, mari ditumpuk ke depan, dikumpulkan. Alhamdulillah, dengan penyampaian materi yang kita sampaikan dan beberapa gambar ataupun video yang kita tayangkan beserta diskusi yang telah kalian laksanakan, dan tugas kerja benar yang sudah kalian simpulkan bahwa semua materi yang kita sampaikan tadi kesimpulannya adalah tentang korban. Adapun korban di sini adalah menurut hukum adalah sunah muakkad. Adapun ketentuan hewan yang disembelih yaitu domba, kambing, sapi, dan unta. Adapun waktu penyembelihan yaitu hari besar Idul Adha dan hari Tasyrik. Hari Tasyrik ialah tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Adapun hukum yang memerintahkan tentang kurban berdasarkan pada Al-Quran surat Al-Kautsar ayat 1-3. Demikian anak-anak, materi hari ini sudah selesai, dan mari kita tutup. Untuk penutupan berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Kita mulai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.